Hai co-friends, di sini kita akan membahas tentang lamanya waktu yang diperlukan seseorang untuk mengurus KTP di Kelurahan M selama 1 minggu. Di sini ada 2 pertanyaan. Kita akan mulai dari yang pertama dulu. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung P65. Kak, maksudnya P65 itu apa? Nah, berarti di sini conference harus tahu dulu P itu apa. Nah, jadi conference dalam statistik itu, P itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan persentil. Berarti P65 itu adalah persentil ke-65. Kak, persentil itu apa? Nah, jadi simpelnya conference persentil itu adalah terdiri dari kata persen ya, yang artinya per 100. Berarti artinya adalah kita membagi semua data menjadi 100 bagian. Nah, berarti kalau P65 itu artinya data ke-65 per 100 dari semua data. Terus Kak, bagaimana sih cara menemukan lokasi P65? Nah, berarti di sini pertama-tama conference harus cari dulu banyak data dalam tabel. Nah, untuk memudahkan conference, kita akan menggunakan tabel seperti ini ya. Kita akan mencari FK atau frekuensi kumulatif. Jadi, yang pertama kalau frekuensi kumulatif, karena ini data yang paling pertama, berarti kumulatifnya masih sama. Berikutnya, ada 10 data. Jumlahin aja, dapatnya 16. Terus, ada 18. Jumlahin aja, dapatnya 34. Jumlahin lagi dengan 13, 47. Jumlahin lagi dengan 2, 49. Berarti diperoleh bahwa banyak data adalah 49 atau N-nya 49. Selanjutnya, kita akan mencari lokasi dari P65 ya. Berarti ya udah 65% dari 49. Jadi kurang lebih kita akan peroleh angkanya seperti ini. Kalau kita bagi dapatnya 31,85. Oh, berarti persentil ke-65 ada di data 31,85 ya. Terus, bagaimana sih Kak menentukan nilai P65? Nah, di sini kita akan menggunakan metode interpolasi. Kak, metodenya seperti apa? Kita akan simak di video kali ini. Jadi pertama conference, kita harus mencari kelas dari data ke 31,85 ya. Dan berdasarkan tabel, ternyata data ke 31,85 itu ada di kelas 40-49. Kenapa tuh Kak? Karena kan ini kan 16 ya yang 30-39. Berarti kan 31 itu kan berarti masih di sini conference ya. Berarti kelasnya 40-49. Berikutnya, kita harus menentukan tepi bawah dan tepi atas dari kelas tersebut. Ingat kembali conference untuk mencari tepi bawah dan tepi atas dapat dilakukan dengan cara seperti ini, di mana TB, TA, IB, dan IA didefinisikan sebagai berikut. Berarti, di sini untuk TB-nya kita menggunakan IB, interval bawah, berarti 40, kurangi setengah, 39,5. IA, interval atas, 49. Tambah setengah, 49,5. Jadi nanti conference akan dapat seperti ini. Lanjut, setelah dapat TB dan TA, di sini kita akan menentukan banyak data sebelum TB dan TA. Kalau dari tabel, kita peroleh bahwa data sebelum TB itu ada 16 ya. Karena kan tepi bawahnya 39,5, sebelumnya ada 16 data. Kalau TA 49,5, sebelumnya ada 34. Terus dari sini kita akan membuat garis bilangan. Seperti ini ya. Jadi, untuk tepi bawah itu adalah data ke-16. Untuk tepi atas adalah data ke-34. Nah, jadi kurang lebih posisi P65 tuh ada di sini nih. Kira-kira berapa ya? Nah, inilah conference. Kita akan melakukan interpolasi.
Caranya adalah kita akan membandingkan dua komponen yang ada. Jadi untuk komponen yang pertama, kita bandingkan perbandingan panjang ini, lalu kita akan sama dengankan dengan yang panjang ini. Jadi kita punya yang pertama P65 dikurang 39,5, terus dibagi dengan 31,85 dikurang 16. Sama dengan 49,5 dikurang 39,5 dibagi dengan 34 dikurang 16. Jadi nanti kita akan mau mencari si P65-nya. Kita operasikan aja. Yang sebelah kanan dapatnya 10/18. Terus ini 15,85. Berikutnya, agar 15,85-nya hilang, kedua ruas kita kalikan 15,85. Jadi ini kita coret-coret, tinggal sisa ini aja. Terus 10/18-nya kita sama-sama atas bawah bagi 2, dapatnya 5/9. Terus min 39,5-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, biar dapatnya P65. Ini kalau conference hitung, hasilnya adalah seperti ini. Atau kita bulatkan aja kedua angka di belakang koma. Dan karena ini angka ketiganya adalah 5, kita bulatkan ke atas ya. Jadi kita dapat 48,31. Yang berarti persentil ke-65 dari data tersebut adalah 48,31. Lanjut conference, kita akan ke soal yang B. Jadi di sini kita disuruh memberikan komentar dari kebenaran isi poster. Ingat lagi conference ya, dari soal isi posternya seperti ini. Untuk pengurusan KTP, hanya 10% dari warga yang perlu menunggu lebih dari 56 menit. Nah, untuk memberikan komentar, conference harus tahu dulu, pernyataan ini itu maksudnya apa? Apa sih yang harus kita uji gitu dari pernyataan ini? Sebetulnya, pernyataan ini conference yang hanya 10% dari warga yang perlu menunggu lebih dari 56 menit, bisa kita ubah dengan kalimat yang sama menjadi seperti ini. Berarti sama saja, hanya 90% dari warga yang perlu menunggu kurang dari atau sama dengan 56 menit. Oke, berarti conference kalau kita mau mengecek, kita harus cari persentil ke 90. Lalu kita bandingkan dengan hasilnya, yaitu 56 menit. Nah, untuk mencarinya pun dengan cara serupa ya, kita akan melakukan metode interpolasi. Tapi sebelum itu, kita harus tentukan lokasi P90. Dengan cara yang sama, diperolehnya 44,1. Itu adalah lokasi P90-nya. Terus, untuk mencari nilai P90, pakai metode interpolasi. Berarti conference harus tahu dulu P90 itu ada di kelas berapa. Dan dari tabel 44,1 kan berarti ada di sini. Di kelas 50-59. Lanjut, kita akan menentukan TB dan TA dengan cara serupa sebelumnya. Jadi kita akan dapatkan TB-nya 49,5 dan TA-nya 59,5. Lalu dari sini kita harus menentukan banyak data sebelum TB dan sebelum TA. TB-nya 49,5, sebelumnya 34. TA-nya 59,5, sebelumnya 47. Bikin garis bilangan seperti ini. Kita cari dengan cara yang tadi, kita akan peroleh hasilnya 57,27. Itu adalah persentil ke 90-nya. Artinya apa tuh Kak? Persentil 90 sama dengan atau aproksimasinya 57,27. Oh, artinya hanya 90% dari warga yang perlu menunggu kurang dari atau sama dengan 57,27 menit. Atau kalau kita kembalikan ke 10% berarti hanya 10% dari warga yang perlu menunggu lebih dari 57,27 menit. Kalau conference bandingkan ini dengan ini, berarti kan ada selisih waktu menunggu ya. Yaitu pada rentang 56 sampai 57,27 menit.
itu berarti kan masih ada warga yang menunggu di waktu ini, conference. Yang berarti ada lebih dari 10% warga yang perlu menunggu lebih dari 56 menit. Berarti hasil yang diperoleh ini bertentangan dengan isi poster. Jadi, informasi yang ada pada poster itu tidaklah tepat. Semangat latihannya ya, conference.